Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga tetap semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang hari ini sudah memasuki hari yang ke-15 ini. Nggak kerasa sudah setengah perjalanan kita menuju Ramadan. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Said Didu, Manusia Merdeka. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini baru membaca sebuah berita tentang tenggat restrukturisasi dari Jiwasraya dan masih belum 100% nasabah sepakat dengan pola restrukturisasi. Saya jadi teringat kalau nggak salah Anda waktu itu sempat singgung soal Jiwasraya ini di ILC ya, ILC Anda masih ingat? Tapi saya ingat sekali waktu itu Anda bersama dengan Direktur Keuangan Jiwasraya ya, Bang Saidi ya. Ya, saat itu ILC 8 Januari 2020 dan saya pikir saat itulah saya buka modus apa yang terjadi di Jiwasraya. Dan hampir dan saya menitipkan pesan kepada penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap Jiwasraya. Saya sarankan saat itu agar manajer keuangan, divisi untuk pemasaran, kemudian direktur keuangan yang terlibat itu segera dipanggil, dan yang terakhir adalah saya minta agar pihak-pihak yang terkait dalam sebagai broker itu harus dipanggil. Kemudian yang terakhir sekali saya minta adalah ikuti aliran uang kemana uang itu mengalir. Dan karena ini uang triliunan rupiah dan saya agak paham bahwa alirannya sebenarnya menuju ke satu tempat dan satu bank. Tapi saya nggak perbuka. Dan nama pemilik bank itu sudah pernah disebut kejaksaan, tapi hilang sekarang. Hilang nama itu. Jadi satu yang saya harap itu tidak terjadi sekarang. Tidak terjadi sekarang. Dan itu yang bikin saya kecewa. Dan yang menarik saat ILC 28 Januari itu adalah Direktur Keuangan yang mantan di KSP itu deputi KSP itu Heri Prasetyo itu ujuk-ujuk datang di sesi ketiga. Nah, sesi pertama kedua tidak ada dan saya tanya kok datang dia, orang ini datang, ada apa? Nah, biasanya kita paham, saya narasumber LC, biasanya kalau ada begitu ada permintaan dari pihak tertentu yang harus dituruti. Yang harus dituruti. Karena jadi pada waktu Anda diundang itu daftar nama Heri Prasetyo itu tidak ada dalam list yang akan bicara bersama Anda ya? Tidak ada, dan bahkan pada saat nama pun tidak ada. Dan lucunya dia duduk di samping saya dengan Pak Riza Ramli. Jadi di antara saya Riza Ramli. Nah, di sebab nama tidak ada, di flyer tidak ada, sampai sesi 3 itu baru datang. Baru datang dan mencoba pada saat dia bicara, mencoba menarik saya ke dalam bahwa ini tidak ada masalah. Nah, dan saya kan sudah menyatakan bahwa ini terjadi perampokan yang sistematis, dan hanya orang yang bisa penguasa yang bisa melakukan seperti ini, hanya orang yang berkuasa ke Jiwasraya yang bisa melakukan hal seperti ini. Jadi saya lama sekali di BUMN tidak bisa sama sekali mempengaruhi hal seperti itu. Nah, jadi saya yakin betul bahwa ini ada kekuasaan yang mengarahkan agar terjadi perampokan Jiwasraya. Nah, di hal yang sama bersamaan terjadi di Asabri dan pelakunya juga sama. Nah, jadi yang menarik Mas Heri supaya publik tahu, Heri Prasetyo ini itu adalah dihukum seumur hidup awalnya, sekarang naik kejaksaan tinggi, dihukum menjadi hanya 20 tahun. Dikurangi hukumannya. Nah, itu menarik sekali, tapi yang paling menarik saya bahwa seakan-akan dengan dihukumnya para pelaku ini itu sudah selesai. Padahal bagi saya tidak perlu ada yang dipenjara, yang penting tidak perlu ada yang dipenjara, yang penting uang nasabah kembali semua. Itu bagi saya. Ya, tidak menyelesaikan masalah kalau hanya memenjarakan orang. Nah, sekarang
kalau kita lihat mengikuti ininya keputusan pengadilan menyatakan bahwa kerugian Jiwasraya yang totalnya 16,8 triliun. 16,8 triliun, bayangkan 16,8 triliun itu korupsi terbesar selama ini. Mungkin nanti kalau Sabri muncul yang 23 triliun lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan asuransi tenaga kerja yang katanya 43 triliun itu lebih naik lagi. Jadi meroket terus. Nah, ya. Oke. Kalau dihukum 20 tahun itu artinya nanti paling remisi, potong-potong remisi dan sebagainya, paling-paling tinggal jalan 8 tahun gitu ya, dan setelah itu akan dapat proses asimilasi. Jadi cuma berapa tahun saja dan itu beres gitu ya, Bang Said dulu ya. Bagi saya yang perlu dikejar ini tidak mungkin hanya orang ini menikmati uang itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan waktu hanya 2018 ke 2019. Puncaknya 2018-2019 hilang 16,8 triliun. Ya, itu puncak kejadiannya. Nah, dulu terjadi perdebatan, dia mencoba menggiring bahwa seakan-akan terjadinya pada saat masih saya asesmen. Kan saya hafal betul. Saya hafal betul bahwa itu sudah kita sehatkan. Kita sehatkan, tapi dirusak setelah masuknya Heri Prasetyo ini masuk ke Jiwasraya. Nah, tidak mungkin uju-uju juga bahwa Heri Prasetyo ini kok langsung menjadi KSP gitu kan, dari BUMN kan. Itu ya akal sehat saya hebat sekali orang ini. Nah, yang menarik Mas Hersu adalah bahwa dari putusan pengadilan bahwa itu adalah katanya sudah menyita aset sebesar juga 16,8 triliun katanya. Yang terdiri dari Beni Cokro itu 6,8 triliun. Beni Cokro ini juga adalah sutradara di Asabri. Mudah-mudahan jam ketenagakerjaan juga. Nah, Beni Cokro ini dari orang Solo, berusaha di Solo, gitu kan. Kemudian dari Heru Hidayat, ini Heru Hidayat pelaku juga nih. Nah, itu adalah 10,72 triliun. Tapi bunyinya hanya melakukan ganti rugi. Nah, ganti ruginya di mana kalau nggak punya harta? Nah, jadi sebenarnya sepertinya mudah-mudahan orang ini masang badan nih untuk melindungi yang sebenarnya menikmati. Belum tentu mereka yang menikmati, gitu. Belum tentu dia yang menikmati. Nah, tapi itu yang saya kejar terus. Tolonglah dibuka aliran dananya, kemana dana ini? Karena saya agak paham ini itu pelakunya adalah orang-orang yang jual beli saham dan jual beli aset. Dan saya agak paham aset siapa yang sebenarnya aset tidak bernilai dibeli dengan harga mahal oleh Jiwasraya. Nah, sekarang jadi itu kasusnya saya bilang ini pasti. Nah, kita harus ingat Pak Sersu, kalau aset yang disita negara di hukum di pengadilan itu biasanya itu menyusut rendah sekali. Masih ingat BLBI tidak sampai 30% yang kembali, BLBI loh, bayangkan. Nah, berbagai aset yang disita oleh kasus keuangan itu biasanya hanya 10% yang bisa kembali, 10-20%. Anggaplah 20%, berarti kalau 16,8 berarti hanya 3 triliun. Nah, sisanya itu siapa yang nikmati? Ya. Kan? Siapa yang Nah, dan biasanya tidak liquid ya itu aset-aset disita juga ya, perlu proses juga kan untuk melepasnya. Dan itu biasanya prosesnya panjang, biasanya nggak liquid, biasanya ada persoalan hukum, bisa juga sudah dijaminkan ke bank. Ya itu hanya konsumsi publik saja, konsumsi publik bahwa sudah menyita. Nah, kita dengarkanlah disita seperti apa. Jadi sekarang kita masuk. Nasabah siapa sih yang rugi dari ini? Ya. Jadi, dulu pada saat Jiwasraya istilahnya butuh mengeluarkan uang karena ada pihak tertentu yang ingin merampok di Jiwasraya, ada pihak yang meminta pihak lain agar menyimpan uang di Jiwasraya. Itu jadi dua sisi. Nah, yang menyimpan uang di Jiwasraya ini, yang menarik itu sebenarnya, mohon maaf aja, itu banyak sekali orang-orang dekat kekuasaan juga yang jadi korban, cuma diam aja sekarang. Termasuk kan yang dari Korea, bukan dari Korea dekat kekuasaan, tapi banyak orang yang dekat kekuasaan tuh yang menyampaikan ke saya juga korban Pak. Ya saya bilang selamat menikmati, gitu kan? Selamat menikmati. Cuma dia nggak bicara sekarang.
Ya. Yang menarik juga itu BUMN, dana pensiun BUMN diminta semua sebagian besar itu dibawa ke Jiwasraya. Nah, saya mengalami betul. Ya, ada pupuk Kaltim dibawa ke sana, ada Bukit Asam karena pernah saya komisaris di sana, jadi paham saya itu dipindahkan ke sana atas permintaan, Itu. Jadi dua sisi, ada pihak yang merampok, ada pihak yang mendorong air masuk ke dalam untuk dirampok, uang masuk ke dalam untuk dirampok. Nah, ini menurut saya harus dibuka. Ini menarik ini karena Anda tadi bicara soal itu. Restrukturisasi ini kan sebenarnya juga menggunakan dana dari negara kan, dari APBN ya, dana restrukturisasi yang sekarang dilakukan ini. Ini yang menarik. Kalau restrukturisasi ini kan buah si malakama begini. Ini kan harusnya uang yang dirampok itu dikembalikan sehingga negara tidak rugi dua kali. Ini rugi dua kali loh negara. Pertama, rugi karena dirampok, yang merugikan nasabah. Yang kedua, rugi karena menambah modal. Perampoknya happy-happy aja. Nah, ini yang menarik menurut saya. Bagi saya, kenapa sih pemerintah nggak kompak dengan penegak hukum? Tolong percepat yang 18 triliun itu supaya negara tidak perlu lagi ikut campur ke dalamnya. Sekarang keputusan pengadilan kan diam sekarang. Malah ribut melakukan restrukturisasi, menambah penyertaan modal negara, bukan bersatu mengejar harta hasil rampokan. Dan bukan mengejar agar para perampok ini bernyanyi siapa sebenarnya yang menikmati uang ini. Jadi saya akal sehat saya semakin terganggu. Kok sekarang yang dikejar-kejar adalah negara, sementara perampoknya tidak dikejar-kejar, di penjara saja cukup. Nah, itu coba yang dari Beni Cokro itu 6,08 triliun itu mana? Masukkan segera. Dari Heri Hudayat 10,72 triliun itu masukkan segera, sehingga negara tidak perlu lagi menambah uang, tidak perlu lagi restrukturisasi. Nah, sehingga nasabah tidak dirugikan. Itu yang menurut saya sekarang diam. Jadi saya berharap nasabah itu datanglah ke penegak hukum, minta uang dari yang disita itu untuk segera dijual dan dikasih ke Jiwasraya untuk mengganti uang nasabah. Itu sebenarnya jalannya, bukan datang ke DPR, bukan datang ke Menteri Keuangan meminta uang. Itu negara dua kali rugi jadinya. Itu. Ya, oke. Nah, ini saya baca soal restrukturisasi katanya masih banyak sekali nasabah yang tidak sepakat. Padahal tenggat waktunya sudah sampai dan yang banyak tidak sepakat itu adalah rupanya dana pensiun di BUMN. Ini ngeri banget ini karena kalau dana pensiun itu kan sebenarnya dana yang diharapkan oleh para karyawan BUMN setelah mereka nanti selesai pensiun, mereka bisa menikmati dana pensiun. Tapi sekarang rupanya dipermainkan di Jiwasraya ini. Nah, di pensiun BUMN itu ada dua sistem namanya, Mas Hersu. Ada namanya manfaat pasti dan iuran pasti. Oke. Gimana itu? Manfaat pasti adalah berapapun dibayar, maka dia tetap mendapat manfaat seperti yang ditetapkan perusahaan. Jadi maksudnya, nah tidak tergantung iurannya. Nah, keadaan namanya iuran pasti. Semakin besar iuran Anda, maka semakin besar pensiunan Anda. Ada dua komponen ini. Nah, sistem yang sehat adalah iuran pasti. Iuran pasti itu berapapun ininya, berapapun nah, resikonya cuma kalau begitu maka kalau hilang semua. Nah, sekarang yang saya paham yang protes ini adalah yang manfaat pasti. Manfaat pasti itu artinya kalau uangnya hilang maka harus ada top up, tambahan modal kepada dana pensiun agar dia tetap bisa membayar pensiunan anggotanya. Nah, yang top up siapa itu? Top up itu biasanya perusahaan. Problem secara top up bisa perusahaan kan orangnya udah pensiun nih, kan nggak mungkin lagi di top up oleh yang pensiun. Nah, top up dari perusahaan pasti protes karena dia bisa dianggap merugikan negara. Apa urusannya Anda menambahkan? Padahal yang merugikan adalah Jiwasraya. Nah, maksud saya begini, harus ditelusuri siapa pihak dulu yang meminta BUMN mengini ke Jiwasraya. Setahu saya itu ada himbauan. Setahu saya, mohon dicek lagi, kita cek lagi. Saya menyatakan informasi yang saya dapat yang perlu dicek kebenarannya bahwa itu memang himbauan dari Kementerian BUMN. Nah, Kementerian BUMN ini harus bertanggung jawab atas himbauan tersebut agar
para direksi yang dana pensiunnya tersimpan di Jiwasraya yang harus men-top up, menambah modal ke dana pensiun, menambah modal ke dana pensiun, itu diperbolehkan. Kalau tidak, maka direksi BUMN-nya bisa masuk penjara. Oke. Karena dasarnya apa Anda menambah? Masa orang lain merugikan, kok Anda yang menambah? Ya. Kan? Kira-kira gitu. Jadi kalau tadi Anda sebut kejadiannya tahun 2018 sampai 2019 kan kita tinggal cari siapa pada waktu itu di Menteri BUMN-nya dan kemudian kemana arahnya gitu tadi ya yang Anda sebutkan. Ya sebenarnya saya bilang kasus ini sangat-sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. Ya. Karena sebenarnya hanya mencari pihak yang memasarkan aset mana yang dibeli, saham mana yang dibeli, dan itu semua catatannya itu belanja elektronik loh, tercatat secara elektronik. Jadi ketahuan sebenarnya siapa pemainnya. Nah, uang itu juga ketahuan transfer kemana. Jadi sebenarnya ini kasus yang sederhana sekali, bukan rumit-rumit amat. Kalau yang dicari adalah penikmat rampokannya. Yang sekarang ini kan pelaku perampoknya yang ditangkap. Belum tentu penikmatnya loh ini. Penadahnya lah ya. Yang menadah hasil rampokan gitu ya. Nah, betul. Itu kita nggak tahu siapa yang penadah. Bukan kita nggak tahu, tidak mau diselidiki. Ya. Oke. Jadi wajar kalau kemudian ini BUMN tidak mau melakukan itu ya, top up ya, karena dia juga bisa terkena pidana karena tindakan ini kalau sampai dia melakukan gitu. Ya, saya pikir itu kendalanya. Itu kendalanya tidak. Nah, tapi beginilah, saya ulangi lagi. Saya kurang setuju apabila yang diutamakan adalah restrukturisasi dan penambahan modal negara. Saya kurang setuju dan tidak setuju. Ya. Yang perlu dilakukan adalah kembalikan semua uang hasil rampokan itu ke Jiwasraya. Ya. Dan saya yang tadi sudah tercatat bahwa Beni Cokro 6,08 triliun, Heru Hidayat itu adalah 10,72 triliun, itu dikejar. Nah, kalau orang ini tidak dikejar dan dikejar sampai ke keturunannya, ke anak-anaknya, ke saudaranya. Nah, kalau ini dikejar dan mudah-mudahan menyanyi, kalau dikejar dan menyanyi bahwa sebenarnya bukan saya Pak yang menikmati, ada orang lain. Itu yang saya tunggu. Oke, baik. Terima kasih Bang Saidido. Seru juga ini rupanya. Tadi saya pikir cuma bicara dari aspek restrukturisasi, rupanya ada berita di balik berita itu ya. Restrukturisasinya sederhana, tapi saya pikir itu jalan restrukturisasi adalah kalau salah, maka ini adalah restrukturisasi Jiwasraya bisa menjadi pintu untuk menutup terbukanya perampokan. Yes. Oke. Baik. Itu Mas. Terima kasih Bang Saidido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.